Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nes Nurul Aini, mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Angkatan 22, NIM 20251030077, tugas UAS mata kuliah MPKRS. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang satu isu aktual pelayanan rumah sakit yang banyak terjadi baik di rumah sakit maupun di dunia kesehatan, yaitu overcrowding atau kepadatan pasien di instalasi gawat darurat rumah sakit. Pernahkah kita berada di UGD di saat pasien menumpuk, ruang observasi penuh, dan waktu tunggu pelayanan menjadi sangat lama? Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan pasien, melainkan juga mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien. Overcrowding merupakan kondisi ketika jumlah pasien yang datang ke IGD rumah sakit melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia, baik dari segi tempat tidur, tenaga kesehatan, sarana prasarana, maupun kemampuan sistem rumah sakit dalam memproses pasien. Fenomena ini menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi rumah sakit di Indonesia maupun dunia karena berdampak langsung terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, efisiensi operasional, dan kepuasan pasien. Sehingga hal ini dirasa perlu untuk dilakukan identifikasi permasalahan lebih lanjut. Jumlah pasien melebihi kapasitas tempat tidur IGD. Kapasitas IGD dirancang untuk menangani pasien dalam kondisi gawat darurat dengan waktu observasi terbatas. Namun, peningkatan kunjungan pasien menyebabkan seluruh bed IGD terisi sehingga pasien baru tidak dapat segera ditangani secara optimal. Tentunya hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kunjungan pasien, tingginya kasus penyakit kronis dan degeneratif, sistem rujukan yang belum optimal, pasien non-emergensi masih banyak datang ke UGD. 2. Waktu tunggu pelayanan yang lama. Pasien harus menunggu lama untuk melakukan proses kelengkapan administrasi, diantaranya proses registrasi, triase, pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium dan radiologi, mendapatkan obat, dan kepastian untuk rawat inap. Adapun indikatornya yaitu door to doctor time meningkat. Length of stay loss IGD lebih dari 6 jam. 3. Boarding pasien rawat inap di UGD. Boarding adalah kondisi ketika pasien sudah diputuskan untuk rawat inap tetapi masih berada di UGD karena tidak tersedia tempat tidur di ruang rawat. Penyebabnya yaitu tingginya bor ruang rawat inap, lambatnya proses pemulangan pasien, kurangnya koordinasi antar unit. Adapun indikatornya yaitu boarding time lebih 4 jam, banyak pasien rawat inap masih berada di UGD. Tentunya hal ini jika dianalisis lebih lanjut akan berdampak terhadap 1. Mutu pelayanan, menyebabkan keterlambatan diagnosis dan terapi, penurunan respon terhadap pasien kritis, pelayanan menjadi kurang optimal, sehingga mengakibatkan target indikator mutu tidak tercapai, penurunan kualitas pelayanan klinis, dan tentunya warna indikator mutu di IGD akan berwarna merah. Dampak terhadap keselamatan pasien, yaitu terjadi kepadatan pasien yang meningkatkan resiko kesalahan pemberian obat, salah identifikasi pasien, keterlambatan tindakan emergensi, infeksi nosokomial, sehingga mengakibatkan kejadian tidak diharapkan meningkat. Resiko mortalitas pasien bertambah. Ketiga, dampak terhadap SDM. Tentunya petugas IGD yang sedang menjalankan tugas akan mengalami beban kerja berlebihan, kelelahan fisik dan mental, burnout syndrome, sehingga mengakibatkan produktivitas menurun, resiko medical error meningkat, tingginya turnover pegawai. Keempat, dampak terhadap kepuasan pasien. Pasien dan keluarga sering mengeluhkan waktu tunggu lama, kurangnya informasi, ketidaknyamanan ruang tunggu. Hal ini mengakibatkan kepuasan pasien menurun, peningkatan komplain dan ulasan negatif yang bisa kita temukan di Google review rumah sakit masing-masing tersebut yang mengeluh. Kelima, dampak terhadap keuangan rumah sakit. Tentunya overcrowding ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya tidak efisien, biaya operasional meningkat, resiko kehilangan pasien. Akibat yang ditimbulkan diantaranya tentunya akan mengalami penurunan kinerja keuangan rumah sakit. Di UGD tidak ada ruang untuk salah, karena setiap keputusan bisa menentukan hidup atau mati. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab kita bersama, setiap saat, setiap transisi. Dari fenomena ini, hal ini ditentukan dan dibutuhkan suatu keputusan manajerial sebagai berikut. 1.
perbaiki alur, dan tingkatkan koordinasi antar unit. Kedua, percepat diskette planning dan IGD dan bed management. Ketiga, optimalisasi SDM dan penjadwalan tim UGD. Keempat, monitoring real-time dan kapasitas volume. Kelima, tingkatkan kolaborasi koordinatif lintas sektoral internal dan eksternal. IGD tertib, alur lancar, waktu tunggu wajar, pasien selamat, staf sejahtera. IGD yang kuat mencerminkan seluruh alur pelayanan rumah sakit. IGD yang efisien dan profesional mencerminkan kualitas pelayanan seluruh manajemen di rumah sakit. Sehingga IGD merupakan cerminan kualitas pelayanan yang bermutu dan profesional. Cepat, tepat, aman, terintegrasi, bermutu. Mari bersama kita wujudkan IGD yang tangguh, responsif, dan berkualitas dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.